sih nggak bisa lihat. Ini minta, ini mana duanya? Iya, dingin tuh ya. Udah, jangan buka-buka tuh dua lagi. Nah, ada, banyak lagi. Ditupain. Ditupain. Bapak itu Pak, lihat Pak, ini jalan Pak. Buka. Bapak ini jalan. Masuk, buka dulu. Jangan ditutup pucuk. Ayo, langsung kok kayak apa aja? Ayo, jangan dulu, belum sebelahnya. Pasti nanti bengkak kayak mata kamu. Apa namanya? Kalau sini bongkar lagi, dulu lagi. Kasih bahan dulu. Habis itu mau main sebelah sini lagi, nanti mama lupa. Nah, sebelah situ lagi masih merah ujungnya. Ayo. Sih, kakak Aisyah sih, kakak Pale. Nah, bintangnya kakak Pale sih. Ada rumah. Ada yang mana? Gitu. Bab ke-990. Bab 990. Adrian tak peduli lagi pada logika atau syarat mertuanya untuk tidak menyentuh Aika. Melihat bahu Aika yang terguncang hebat, ia merasa seperti sedang melihat separuh jiwanya hancur. Dengan gerakan cepat namun lembut, Adrian menarik tubuh Aika, memaksanya berbalik dan langsung mendekapnya ke dalam pelukan hangat. "Lepasin aku! Lepas!" Aika memberontak. Tangan mungilnya memukul-mukul dada Adrian dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Kamu baru saja bersama dia, rasanya pasti masih ada. Memikirkan itu rasanya menyakitkan. Jangan sentuh aku." Aika sendiri tidak mengerti ada apa dengan dirinya. Cemburu membuatnya merasa kekanak-kanakan. Bahkan merengek seperti anak kecil. Ia terus meronta, namun Adrian justru semakin mempererat dekapannya. Ia membenamkan wajahnya di ceruk leher Aika, menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang menenangkan, aroma yang entah mengapa terasa ribuan kali lebih memabukkan daripada parfum mahal milik Orol. "Aku nggak menyentuhnya, Aika. Demi Allah, tidak ada satu inci pun kulitnya yang kunikmati malam ini," bisik Adrian dengan suara serak yang bergetar. "Bohong! Aku berani sumpah demi Allah. Aku nggak akan percaya sumpah dari laki-laki yang punya istri 2. Ya Allah! Terus aku harus gimana?" Gerakan tangan Aika yang memukul dada Adrian perlahan melemah. Isak tangisnya masih terdengar, namun kini lebih berupa rintihan yang menyayat hati. "Kenapa kamu kesini? Seharusnya kamu sama dia sekarang. Kalau dia tahu kamu di sini, dia pasti marah. Aku nggak mau ada keributan lagi. Aku nggak bisa." Jawab Adrian jujur. Ia menjauhkan sedikit wajahnya, menangkup kedua pipi Aika dengan tangannya yang besar. "Gak tahu kenapa seperti ada penolakan dari dalam diriku untuk ada di sana. Aku merasa seperti orang asing di kamarku sendiri." Adrian mengusap air mata yang membasahi pipi Aika dengan ibu jarinya. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang, Adrian melihat luka yang begitu dalam di bola mata bening itu. "Kenapa aku merasa sangat berdosa padahal ingatanku mengatakan aku nggak mengenalmu lebih jauh?" tanya Adrian frustrasi. Aika menatap wajah lelaki itu. Wajah yang sama, suara yang sama, namun batin yang terjebak dalam kabut. "Tapi, kamu sudah menikahinya dan itu sah di mata agama? Apalagi dulu kalian memang dekat kan? Aku bingung. Aku merasa ada yang salah. Tolong ceritakan seperti apa hubungan kita sebelum aku kecelakaan. Bantu aku mengingatnya." "Untuk apa? Toh, selama kita menikah Mas Adrian hanya menjadikan aku pelampiasan. Hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tahu dari mana kalau hanya dijadikan alat untuk itu?" Pertanyaan polos Adrian membuat Aika ingin sekali mencakar wajahnya. "Karena malam sebelum fotomu dengan Orol tersebar, kamu masih pulang dan minta padaku. Padahal kamu baru saja bersama dia. Apa itu bukan dijadikan alat namanya?" Kalimat itu menghantam Adrian tepat di ulu hati. Tanpa sadar, wajahnya merapat. Ia ingin membuktikan ucapan Aika.
Ia ingin tahu kenapa setiap kali dekat dengan wanita ini, dadanya terasa penuh oleh emosi yang meluap-luap. Hampir saja bibir mereka bersentuhan, namun Aika tiba-tiba memalingkan wajahnya. Ia teringat akan Orol, teringat akan status pernikahan itu, dan teringat syarat yang diajukan ayahnya. Oke, aku nggak akan macam-macam. Berarti, malam sebelum foto itu tersebar, aku masih pulang ke rumah. Aika mengangguk. Perlahan ia ceritakan kejadian malam itu. Saat Adrian pulang larut malam dan menghabiskan sisa waktu bersamanya. Apa setelah kita menikah? Apa aku masih sering menemui Orol? Tanya Adrian. Kalau nggak sering, bagaimana bisa muncul foto itu dan Orol mengaku kalian tidur bareng? Adrian menunduk. Bingung. Ia memang mengakui dulu di hatinya penuh cinta untuk Orol. Tapi semua yang diceritakan Orol padanya tentang hubungan mereka terasa berbanding terbalik dengan prinsip yang Adrian bangun sejak lama. Pantang baginya menyentuh sesuatu yang haram. Rasanya Adrian yang lama tidak mungkin mau melakukan hubungan di luar nikah. Menurut kamu, apa ada kemungkinan aku dijebak? Aku nggak tahu. Keduanya diam selama beberapa saat. Sampai Aika menatap lelaki itu. Keluar dari sini, Mas. Kalau Orol tahu kamu di sini, keadaan akan semakin kacau. Aku juga nggak mau ayahku semakin nggak suka padamu. Ucap Aika sambil mendorong pelan dada Adrian. Adrian terdiam, napasnya masih memburu. Ia tahu Aika benar. Jika ia terus di sini, ia hanya akan memperumit segalanya. Dengan berat hati, ia bangkit dari sisi tempat tidur. Tidurlah. Maafkan aku yang sudah membuat kamu menangis. Ucap Adrian lirih. Namun sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. Aika, tolong jangan pergi. Beri aku waktu untuk bisa ingat semua. Aika tidak menjawab. Ia kembali meringkuk, membelakangi Adrian. Adrian mengusap wajahnya kasar. Kini ia yakin ada sesuatu yang salah dengan ingatannya. Dan ia bertekad akan mencari tahu kebenaran itu sekalipun kebenaran itu harus menghancurkan segalanya yang ia percayai saat ini. Sementara itu, di kamar sebelah, Orol sebenarnya tidak benar-benar tertidur lelap. Ia perlahan terbangun. Matanya terbuka, menatap sisi ranjang yang masih kosong. Tangannya meraba bantal di sampingnya yang masih dingin. Adrian? Gumamnya. Ia bangkit dan melihat sofa juga kosong. Amarah kembali membakar dadanya. Jangan-jangan dia ke kamar perempuan itu. Gigi Orol bergeletuk. Kepalan tangannya mengeras. Dengan langkah gusar, ia mendekati pintu kamar yang sedikit tertutup. Meskipun tak dapat mendengar suara apapun di dalam sana, tapi ia yakin Adrian ada di dalam. Aku harus melakukan sesuatu. Adrian gak boleh lebih memilih Aika dibanding aku. Orol menggedor pintu dengan kasar. Adrian mengeraskan rahangnya. Ia tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu tanpa perlu bertanya. Adrian memutar gagang pintu. Baru terbuka sedikit, Orol langsung merangsek masuk dengan wajah merah padam. Oh, benar di sini ternyata. Pekik Orol. Matanya menatap tajam ke arah Aika yang masih gemetar di atas ranjang. Adrian, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu sudah tanda tangan surat pernyataan tidak akan menyentuh dia. Tapi kenapa tengah malam begini malah di kamar ini? Adrian berdiri tegak menghalangi pandangan Orol ke arah Aika. Kecilkan suaramu. Ayah dan yang lain bisa mendengarnya. Kamu ke kamar dia dan malah minta aku tenang. Orol tertawa sinis. Aku ini istrimu, tapi kamu malah lari ke kamar perempuan ini. Jaga bicaramu, Orol. Aika masih istri sahku. Potong Adrian dingin. Orol tidak peduli. Ia menunjuk-nunjuk Aika dengan telunjuknya. Dia cuma akting, Adrian. Sengaja pura-pura sakit supaya kamu datang. Jangan mau dibodohi air mata murahan begitu. Cukup, Orol.
Keluar dari sini sebelum aku mengucapkan talak padamu. Orel tersentak. Dalam sekejap wajahnya merah padam.